Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu seluruh warga Kecamatan Sungai Pinang, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, tentunya berkat rahmat karunia serta izin dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua dapat diberikan kesehatan yang afiat sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang berbahagia ini sembari bersilaturahmi dalam rangkaian acara penyerahan Probebaya tahun 2024 di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Amin ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqadilana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma alhiqna rohana bi ruhi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alhiqna rohana bi ruhi awliya illahi ta'ala wa alhiqna rohana bi ibadus salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, perkenankan dan izinkan saya membacakan laporan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2024 di Kecamatan Sungai Pinang. Bahwa Sungai Pinang ini ada 248 RT. Jika sekiranya diperkenankan membuat satu kabupaten, ini cukup. Iya, cuma nggak boleh. Dan di dalam pelaksanaan Probebaya ada 22 kelompok masyarakat yang melaksanakan program unggulan Pak Wali Kota, yakni program Probebaya. Saya sampaikan ke Pak Wali bahwa dana yang dikucurkan khusus untuk di Kecamatan Sungai Pinang ini luar biasa, ada 24 miliar 700 juta. Saya ulangi, uang yang di Probebaya pagu anggarannya 24 miliar 700 juta rupiah. Ini uang semua. Tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota yang telah membantu masyarakatnya. Yang ini sudah direalisasikan sebanyak 100%. Demikian yang saya sampaikan, harapan warga Pak bahwa program Probebaya untuk tahun 2025 dan seterusnya tetap dilaksanakan. Walaupun sebenarnya di masyarakat rasa-rasanya ada yang bingung. Dana yang ada ini diapakan sudah? Karena fasilitas yang ingin dibangun atau dibantu itu sudah hampir terpenuhi. Nah ini yang barangkali nanti menjadi pemikiran untuk kita semua jika sekiranya kegiatan yang bisa digunakan dana Probebaya ini namun sudah terselesaikan semua. Alhamdulillah, sebelum beliau naik, kami di sini hampir tiap tahun itu kebanjiran. Bahkan beberapa hari Lebaran, itu yang seharusnya kita bersilaturahmi, beristirahat dengan warga, kita nggak bisa. Kenapa? Karena kondisi banjir.
Jadi rumah semuanya pada tenggelam. Alhamdulillah begitu beliau naik dan kami warga di lingkungan RT 18 terutama dan Kelurahan Tindung Permai pada khususnya dan mungkin di kelurahan-kelurahan lain juga pernah merasakan, bukan pernah merasakan tetapi sudah merasakan bahwa banjir ini betul-betul hilang. Mudah-mudahan akan selamanya gitu. Sekali lagi terima kasih kepada pengawas Purbabaya yang setiap kali ada kegiatan itu mendampingi kami selain dari Pokmas. Terutama yang sangat luar biasa adalah dari pengawas Pokmas yang setiap kali ada kegiatan itu selalu mendampingi kami sehingga apapun yang kami kerjakan di kegiatan Purbabaya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cita-cita bangsa, satukan tekad bersama-sama, bangkit menyongsong masa depan. Samarinda kota peradaban, terkenalkan Sungai Mahakam, beragam suku bangsa dan agama, aman nyaman makmur sentosa. Berkarya berbuat dalam perbedaan untuk kota Samarinda. Kobarkan semangat, wujudkan persatuan di bumi Nusantara. Harmoni lestari, unggul berbudaya, masyarakat Samarinda. Jayalah kotaku, jaya tanah airku, Samarinda maju. Yang saya hormati PLH Sekda Kota Samarinda sekaligus seluruh asisten, staf ahli dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda yang saya hormati, saya banggakan. Saya juga ingin menyapa camat Sungai Pinang dan seluruh lurah di lingkungan Kecamatan Sungai Pinang. Lurahnya mana? Bertiga aja? Kenapa pisah-pisah? Tapi Pak Camat hadir lengkap lurah. Oke. Yang saya hormati para pengurus, direksi, Dewan Pengawas, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Kota Samarinda, para tamu undangan kehormatan, Pak Ketua dan anggota TWAP. Saya hormati Ketua dan seluruh anggota tim penggerak PKK, baik kecamatan maupun kelurahan di lingkungan Kecamatan Sungai Pinang. Hadir? Coba angkat tangan. Yang saya hormati seluruh pimpinan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan seluruh Babin Kantipas. Juga saya mau sapa kader atau pimpinan atau pengurus Dasawisma. Kita beri tepuk tangan untuk Dasawisma. Kader Posyandu. Double ini, merangkap. Enggak apa-apa, kalau kebaikan itu enggak apa-apa merangkap-rangkap. Yang saya hormati, kita banggakan ketua-ketua RT. Juga saya mau sapa Pokmas Purbabaya. Juga yang saya hormati para pendamping, pendek ke atas seluruh yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak dan Ibu semua, tanpa kecuali seluruhnya mudah-mudahan insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
dan menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW atas semua karunia, keberkahan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan semua dedikasi, pengabdian, bernilai ibadah di sisi Allah, dan insya Allah kita senantiasa mendapatkan syafaat baik di dunia ini maupun lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, Pro Bebaya adalah program utama, program unggulan, program prioritas bagi pemerintahan Kota Samarinda, baik pada 3 tahun dalam periode yang pertama ini, maupun 5 tahun pada periode yang kedua yang akan datang. Jadi sekaligus ini menjawab pertanyaan, apakah Pro Bebaya akan berlanjut? Ya, Pro Bebaya akan berlanjut. Mengapa berlanjut? Setidak-tidaknya ada 2 alasan. Pertama, telah terbukti program ini memberi manfaat baik pada pembangunan infrastruktur skala kecil maupun program ini juga bermanfaat karena berisi 30% adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ada tadi pemberian bantuan, bagian dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, alasan yang pertama itu, bahwa ada kekurangan di pelaksanaan Pro Bebaya itu pasti ada. Tapi kekurangan 1-2 itu tidak mengurangi manfaat besar selama program Pro Bebaya ini dilaksanakan. Dulu Musyrembang itu ribut, bikin proposal tiap tahun, RT-RT-nya belum tentu diakomodir. Betul enggak? Nah sekarang Musrembangnya sudah relatif berjalan aman. Karena kalaupun tidak dipenuhi dalam musrembang, masih ada kegiatan Pro Bebaya yang sudah pasti dijamin setiap RT akan mendapatkan alokasi anggaran 100 juta yang dirembukkan, direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan sistem pelaksanaan kegiatannya berupa swakelola. Akhirnya gang-gang kita, lingkungan kita seperti yang tampak pada gambar, banyak mengalami perubahan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Pro Bebaya ini adalah alat untuk menggerakkan swadaya masyarakat. Kami itu kadang-kadang terharu, bantuan 100 juta dari pemerintah, ada bahkan RT yang anggarannya bisa sampai 150 atau lebih akibat masyarakat ikut partisipasi. Karena di lingkungan tersebut mungkin ada warga yang mampu. Sehingga dana yang 100 juta dilengkapi, ditambah dengan swadaya masyarakat, dan itu sudah beberapa kali terjadi di masyarakat. Nah itulah esensi dulu pembentukan rukun tetangga oleh pemerintah kolonial Jepang. Jadi RT itu awal mulanya sejarah mencatat itu dibentuk sekitar 11 Januari atau di sekitar itu pada tahun 1944. Namanya Tonarigimi, itu RT. Kalau RW rukun kampung dulu namanya Ozazi Kawai. Itu bahasa Jepang. Karena di Jepang pada tahun 1938 itu Jepang memberlakukan model pembentukan RT dan RW. Dan secara resmi di Jepang
pada tahun 1940 diberlakukan di seluruh pemerintahan Jepang, terutama di kota-kota besar, di kota-kota Jepang, pembentukan RT RW. Nah, ketika sampai ke Indonesia 1944 sudah mulai embrio pembentukannya. Karena 45 sampai 48 itu masa pendudukan Jepang. Itulah yang kita kenal sampai hari ini. Walaupun di Jawa sudah ada juga model pelaksanaan kegiatan seperti RT untuk gotong royong. Awal mula dibentuk RT di Jepang, ini sedikit saya cerita ini supaya ada semangat, sebahagian bisa kita contoh. Waktu Jepang melakukan perang di beberapa negara, masih kedodoran juga soal biaya. Jadi dulu RT dibentuk, awal mulanya itu Pak, RT itu antara 10 sampai 20 rumah tangga, satu keanggotaan RT. Awal mulanya. Tidak hanya untuk menggerakkan gotong royong, membersih-bersih kampung, membangun kampung, tapi dulu Jepang memberlakukan sebagai alat untuk mengumpulkan bantuan untuk membiayai perang. Nah, sekarang kita juga berperang, tapi perannya bukan lagi antar negara, bukan bawa bedil, tapi perannya terhadap kekumuhan, kemiskinan, sampah, banjir. Mudah-mudahan dengan Pro Bebaya ini menggerakkan partisipasi masyarakat gotong royong dalam berbagai bentuk. Gotong royong lingkungan kebersihan, jika ada di RT itu ada banyak orang susah, maka gotong royong bantu-bantu supaya ikatan kekeluargaan kita di rukun tetangga itu semakin kuat dan solid. Pro Bebaya datang, pasti kalau dihitung kebutuhannya di tiap RT, tentu lebih dari 100 juta setiap tahun. Tapi karena kita punya RT itu kurang lebih 2000, hampir 2000 RT, 1992 RT, maka hampir 200 miliar uang Pro Bebaya itu tiap tahun beredar di masyarakat. Nah, kita mau Pro Bebaya itu berdampak pada ekonomi masyarakat. Karena uang itu beredar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kita terbantu dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya. Saya sering bilang begini, di mana letak, untuk menjelaskan di mana letak manfaat ekonominya Pro Bebaya ini. Ini kalau proyeknya 200 miliar dikasih ke dinas dikerjakan, melalui lelang, itu enggak sedikit. Kalau misalnya proyek itu dikerjakan kontraktornya dari luar daerah, setelah proyek 200 miliar itu selesai, mereka menagih uang 200 miliar itu dibawa ke daerah kontraktor di luar Samarinda. Nah, kalau di Samarinda uangnya beredar, misalnya beli semen di toko orang Samarinda, penjual semennya dapat untung. Keuntungannya juga beredar dimanfaatkan juga di Samarinda. Yang jual semen tadi mau makan nasi kuning, beli nasi kuningnya di Lambung. Jadi uang Pro Bebaya tadi beli semen sampai manfaatnya ke penjual nasi kuning. Tapi tadi kalau kontraktornya dari luar daerah, maka yang menikmati itu adalah orang di luar daerah tersebut.
dalam konsep teori ekonomi, semakin ada uang yang beredar di daerah, semakin keadaan ekonomi kita bagus. Ini tentu Atria sebelum bikin depo ini, tentu sudah melakukan survei pasar. Kalau uang yang beredar di Samarinda itu kecil, mana mungkin ia mau membuat depo. Betul Pak ya? Itu artinya kalau ada kegiatan usaha begini, si pemilik usaha sudah melakukan survei pasar. Artinya ekonomi Samarinda dalam keadaan baik. Sudah berapa kali saya nyatakan, itu dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi kita. Sekarang pertumbuhan ekonomi nasional kita 4,95. Turun dari 5,3, 3 kuartal turun secara berturut-turut. 5,3, kuartal pertama turun menjadi 5,11, kuartal kedua menjadi 5,07, kemudian di kuartal ketiga turun lagi di 4,95. Itu ekonomi nasional. Ekonomi provinsi 6,34. Pertumbuhan ekonomi Samarinda 8,62. Jadi kita jauh lebih tinggi pertumbuhannya ekonomi Kalimantan Timur, ekonomi nasional. Salah satu di antara penopang, baut, tangga, salah satu tangga adalah hadirnya kegiatan pro bebaya di tengah-tengah masyarakat. Di samping belanja APBD kita semakin terukur bermanfaat. Kita perbaiki drainase untuk mengurangi banjir. Ini tokoh berdiri di sini, kalau di depan banjir, maka kegiatan transaksi ekonomi perdagangan akan terhambat. Tapi karena banjirnya makin berkurang, orang bisa belanja ke toko sini, maka itu memperlancar kegiatan ekonomi. Kira-kira begitu bahasa kampungnya. Kalau mau lebih sederhana lagi dengan cara kampung membuktikannya, saya kasih contoh Bapak Ibu semua. Saya kadang-kadang biasa ngomong ada TWAP. Tunjukkan pada saya jalan di Samarinda yang tidak ada penjual nasi gorengnya. Ya jalan-jalan utama ya. Antasari, Merak, Belibis, Sutomo, Juanda. Ada enggak kira-kira jalan-jalan poros di Samarinda ini yang tidak ada penjual nasi goreng? Rasanya enggak ada ya. Yang saya mau maksud cerita itu adalah tiap malam mereka jual nasi goreng, tiap malam laku nasi gorengnya. Kalau uang tidak ada di Samarinda, lagi macet uang di Samarinda, daya beli menurun di Samarinda, saya bisa saja jual nasi goreng tapi siapa yang mau beli? Daya beli lagi menurun. Mau nasi goreng itu enak, setengah enak, tetap aja laku. Coba bandingkan kalau kita ke Balikpapan. Jam 11-12 malam, ngali sudah mencari wadai. Ngali sudah mencari makanan. Lagian juga kalau di Balikpapan itu kita makan seafood aja melulu. Di Samarinda ini jam berapapun mau makan ada. Lele Lamongan sampai jam berapa itu? Jam berapa? Sampai jam 2, jam 3. Lepas daripada subuh, lepas daripada jam 2, jam 3, ada nasi kuning. Nasi kuning ijai tutup, masih ada lagi cadangan terakhir. Tahu apa? Tahu tek-tek. Dan laku Pak. Jual bakso di mana-mana, jual tahu tek-tek di mana-mana, laku. Alhamdulillah, tapi
yang kita bisa tangkap dari situ, keadaan ekonomi kita alhamdulillah semakin baik. Coba kita Probobaya hari ini. Nah ini yang harus kita pertahankan. Jaga kekompakan terus menerus. Jangan ribut-ribut di kampung. Walaupun memang tugas ketua RT itu berat. Lebih berat tugas ketua RT daripada wali kota. Ada warga laki bini berkelahi ke RT. Kehilangan sepeda RT. Maka kalau soal hendak jual tanah RT. Begitu laku diam-diam. Ini yang harus kita jaga, kerukunan, rukun terus, supaya ekonomi kita itu baik. Nah tugas saya dan seluruh jajaran pemerintah kota, menjaga ini dari atas bersama Pak Kapolres, Penyambat Dandim, Pak Kajari, Ketua Pengadilan, agar situasi kita terus kondusif, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat terus berjalan dengan baik. Ini tugas polisi, tentara nggak gampang-gampang, kada kegampangan. Kita itu sudah tidur nyenyak, anggota Polri itu dan TNI masih begadang menjagai keamanan warga. Itu kadang-kadang masih ada yang salah paham. Lihatlah negeri mana yang damai pasti ekonominya bagus. Saya sering contohkan kalau negara itu di Suriah, minyak gas buminya luar biasa besarnya, tapi tidak makmur seperti Qatar, tidak makmur seperti Dubai. Kenapa? Di Suriah bercakut terus. Perang antar suku, perang antar kelompok. Nah kemarin baru presidennya buka ke Rusia, Assad. Di Afrika ada negeri namanya Rwanda. Dulu bercakut berkaisan terus. Sampingnya Burundi. Sekarang negara itu maju. Padahal tahun 2000 baru mulai menghentikan peperangan, menghentikan pertikaian. Dan sekarang digelari sebagai Singapurnya Afrika. Jadi kalau damai, tentram, insya Allah kehidupan kita berjalan dengan baik. Saya kira itu saja Bapak Ibu semua. Nah akan datang ini, di 5 tahun ke depan, kalau Probobaya ini sudah pasti berjalan. Pengendalian banjir terus berlanjut. Cuma memang kita harus bersabar. Karena fulusnya Samarinda tidak sebesar kayak di Tenggarong. Tidak sebesar kayak di Balikpapan. Tenggarong itu 14 triliun. Kita hanya kurang lebih 5 triliun. Tapi pembangunannya bisa kita lihat. Coba sekarang kalau jalan di Samarinda, macet kan? Kenapa macet? Perbaikan trotoar, perbaikan drainase, perbaikan jalan. Kenapa? Karena Samarinda itu ibu kota provinsi dan penyangga IKN. Supan kita kalau Samarinda itu masih rigat. Dulu Samarinda itu dikenal dengan 3. 1. Apa? Ada yang sudah hafal? Calap. Itu yang dikenal orang dulu. Samarinda itu calap. Tadi seperti yang disampaikan oleh beliau. Dulu sebelum ini banjir terus. 2, apa lagi? Hah? Kadap. Calap, kadap. Karena lampu-lampunya tidak berfungsi bagus. Nah sekarang udah mulai pelan-pelan kita bangun tiang-tiang listrik, kita terangi. Memang belum sempurna, tapi ini terus akan bergerak. Nah yang ketiga,
rigat. Calap, kadap, rigat. Nah, kenapa ada gotong royong? Supaya kada rigat. Kita bersihkan sampah, TPS yang ada di pinggir jalan, sedikit demi sedikit kita pindahkan. Dan pada tahun 2025 ini kita melakukan percontohan lagi dalam rangka melakukan pengurangan sampah. Kita akan membuat pilot project, proyek percontohan untuk memasang mesin insinerator, satu setiap kecamatan. Supaya tidak semua sampah lari ke TPA. Nah, tugasnya ini Pak Camat, seluruh kelurahan, tolong cari lokasi di TPS, di dekat TPS mana, karena ukurannya nanti itu butuh 5x8. Cari dulu di mana ada lokasi TPS yang kira-kira ukuran itu ada. Jadi nanti insinerator itu yang dimaksud dengan insinerator sampah dibakar. Tapi tidak mengeluarkan asap, karena asapnya akan dilarikan ke bumi. Di bawah TPS insinerator nanti itu ada kolam. Nanti asapnya ditangkap oleh air, airnya akan menghembuskan keluar, sehingga air yang dikirim keluar sudah air yang tidak tercemar. Nah, itu kenapa dilakukan? Karena memang kita bertekad menghapus image bahwa Samarinda itu rigat. Kenapa kita mengendalikan banjir? Karena kita mau menghapus bahwa Samarinda itu calap. Tantangannya sekarang tinggal di daerah utara, yakni daerah Lempake, Damanhuri, termasuk daerah Tanah Merah dan Sungai Siring. Tapi Bapak Ibu, kami telah menekadkan kita harus berhasil menaklukkan banjir. Mungkin tidak tahun ini, insya Allah tahun depan, sebelum tahun 2009 berakhir, lokasi-lokasi banjir tersebut akan kita selesaikan setahap demi setahap. Damanhuri, minggu-minggu ini kita sudah melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi. Karena di sana, karena sudah terlanjur model ruang wilayahnya puluhan tahun seperti itu, maka kita butuh pengendalian banjirnya adalah kolam retensi. Dan ternyata pemerintah provinsi itu punya tanah di sana 12 hektar. Nah, kita mau menggunakan tanah itu sebagai kolam retensi yang di sekitar Gang Ogok. Nah, kalau itu nanti sudah terbangun, maka insya Allah banjir di sekitar Damanhuri, Gang Ogok dan sekitarnya bisa teratasi dan juga sudah kurang mengirim air ke daerah-daerah poros. Untuk Tanah Merah Sungai Siring saat ini sedang progres pembangunan, mulai sudah masuk tahap pembebasan lahan, kolam retensi antara Pampan Sungai Siring. Kenapa harus ada kolam retensi dari sana? Karena sebenarnya air yang dari utara ini itu kiriman dari daerah desa Mekar, Badak Mekar, Muara Badak. Itulah yang sampai ke sini, sampai ke Bengkuring. Kita nunggu Kukar belum dibangun. Ya sudah, kita prasangka baik saja, kita buat kolamnya nanti di antara Pampan dan Sungai Siring. Supaya air tidak bersamaan masuk ke dalam saluran utama parit dan tidak menyebabkan banjir. Setelah hujan reda, dengan sistem pompa, kita pompa keluar pelan-pelan sehingga air dapat dikendalikan melalui sistem mekanisasi kolam retensi. Sekarang tanah di Bengkuring sudah mahal-mahal. Dulu banjir, tadi beliau bilang jadi korban, saya pun Pak. Saya sekarang seluruh ijazah saya menggunakan ijazah pengganti. Gara-gara tahun berapa itu yang pas malam lebaran. Banjir besar malam takbiran itu, saya pas tidak ada di rumah, sampai segini akhirnya tempat saya nyimpan ijazah
kena ijazah saya semua, kena sekarang pakai ijazah pengganti gara-gara banjir. Itu sebabnya begitu dilantik jadi wali kota, itu sambil dibacakan pelantikan, naskah pelantikan itu di dalam hati saya bertekad banjir mulai menjadi agenda kita bersama. Saya kira itu saja Bapak Ibu semua, laporannya tadi sudah panjang lebar, saya tidak usah sebutkan lagi. Terima kasih semuanya dan mohon doanya Bapak Ibu semua. Doakan kami semua jajaran pemerintah semoga selalu bisa istiqomah, bisa konsisten, terus berjuang mengabdi sebaik-baiknya bagi kepentingan kemajuan pembangunan kota Samarinda. Sekaligus saya mohon maaf jika pada saat ini masih ada kekurangan, tentu masih ada kekurangan, masih banyak kekurangan, tapi percayalah melalui mimbar ini saya sampaikan, kami tidak pernah sedikit pun mundur terhadap tantangan-tantangan itu. Kami akan terus bersama Bapak Ibu untuk melanjutkan pembangunan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih semuanya dan terima kasih juga atas semua doanya. Mudah-mudahan pemerintahan di masa periode yang kedua ini jauh lebih baik daripada di masa pertama. Amin. Kami juga terus mendoakan seluruh warga kota Samarinda. Semoga kita semua panjang umur, bahagia terus, negeri ini juga selalu menjadi negeri yang diberkahi dan dijauhkan dari segala bala bencana, jauhkan segala penyakit. Pokoknya pendek kata, warga dan kita semua selalu bergembira karena negeri Samarinda ini adalah Al-Madinah Baldatun Thayyibatun Warabung Ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Samarinda, Samarinda maju, Kaltim maju.